Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan share video tentang mengenal jenis-jenis keyword ya. Dalam SEO terdapat beberapa kategori pengelompokan jenis keyword berdasarkan kemampuannya menarik visitor organik, intensitas panjang atau pendeknya, dan juga berdasarkan waktunya. Nah, sebelum nonton video ini, silahkan share, like, komen, dan subscribe ya channel saya ini, agar nanti ketika saya upload video-video selanjutnya, kamu bisa mendapatkan atau menonton video tersebut. Dan di video ini juga saya ada informasi tentang mendapatkan diskon khusus buat kamu yang ingin belajar SEO di tempat saya. Oke, saya lanjutkan videonya tentang mengenal jenis-jenis keyword. Saya mulai dari pengertian keyword itu sendiri. Keyword atau kata kunci merupakan suatu susunan kata yang sering diketikkan oleh seseorang ketika mau melakukan pencarian data atau informasi yang mereka perlukan di internet. Kata-kata inilah yang disimpan dan dipakai oleh mesin pencari untuk menganalisa akan kebutuhan pengguna internet. Jadi, kata kunci juga adalah kata-kata umum yang dipikirkan manusia saat mereka memerlukan sesuatu. Tujuan keyword adalah untuk search engine. Tujuannya adalah untuk mempermudah menemukan suatu kata yang sedang dicari oleh pengguna internet. Jadi, ketika di website kamu ada suatu kata kunci yang sedang dicari orang, nah, search engine itu nanti akan mudah mengetahui. Ya, jadi tujuannya itu adanya kata kunci adalah agar mesin pencari itu lebih mudah menemukan kata yang sedang dicari orang. Nah, untuk pemilik website, kata kunci itu tujuannya adalah untuk mendatangkan pengunjung website yang tepat secara organik. Karena kata kunci ini diketikkan seseorang ya. Dan ketika kata kunci itu tepat, maka kemungkinan besar pengunjung yang masuk ke website tersebut adalah pengunjung yang sesuai dengan kata kunci yang sedang dicari. Jadi website kamu pastikan nanti memiliki kata kunci yang tepat agar mudah ditemukan mesin pencari dan website kamu tersebut nanti kata kuncinya bukan didasarkan asal-asalan ya. Jadi tujuan keyword itu nanti selanjutnya adalah untuk mendatangkan pengunjung yang tepat untuk website kamu. Sebelum menentukan kata kunci, yang selanjutnya perlu diketahui adalah kamu harus mengenal tentang jenis keyword itu sendiri ya. Dalam jenis-jenis keyword, yang pertama adalah namanya jenis keyword berdasarkan sifat. Sifat yang pertama adalah keyword informasional ya, atau keyword informasi, kata kunci informasi. Nah, kata kunci informasi itu antara lain contohnya seperti kalau misalkan website kamu itu tentang tutorial blog ya. Jadi orang itu bisa
mencari atau biasanya menemukan atau mengetikkan kata kunci informasi, contohnya tutorial blog ya, atau misalkan orang sedang mencari resep untuk membuat mendoan, misalkan kata kunci yang dicari itu antara lain cara membuat resep mendoan. Nah, itu kan informasi ya, atau panduan membuat mendoan. Nah, itu contoh-contoh kata kunci tentang informasi. Nah, selanjutnya adalah kata kunci transaksional atau kata kunci yang untuk penjualan atau pembelian atau untuk transaksi. Nah, kata kunci ini, jenis kata kunci ini antara lain contohnya mengandung kata kunci jual. Nah, contohnya misalkan saya itu membuka jasa, ya, membuka jasa SEO atau membuka kursus SEO. Nah, contoh kata kunci transaksionalnya adalah yang biasanya orang cari seperti jasa SEO murah atau jasa SEO. Atau misalkan kamu jualan pulsa, biasanya kata kunci transaksionalnya yang sering orang ketikkan contohnya jual pulsa murah, gitu kan. Itu antara lain itu contoh-contoh kata kunci transaksional. Jadi kata kunci transaksional adalah kata kunci yang terkait dengan penjualan gitu ya. Jadi ada kata-kata jual, itu contoh murah. Atau contohnya misalkan kamu juga jualan baju, yaitu kan baju muslim misalkan. Contohnya harga baju muslim atau harga baju muslim yang murah misalkan itu. Pokoknya yang terkait dengan seputar transaksi. Selanjutnya, jenis keyword berdasarkan sifat. Yang nomor 3 adalah keyword navigasional ya, navigasi. Jadi kata kunci ini biasanya kata kunci yang tentang mempermudah orang menemukan suatu nama, ya, nama website. Contohnya orang mencari alamat website saya, orang tersebut baru ingatnya mungkin Darmanto. Keyword navigasi yang biasanya dicarikan misalkan Darmanto atau Darmanto SEO gitu. Atau misalkan orang mau mengunjungi Tokopedia, tapi orang tersebut mengetikkan suatu kata kunci Tokopedia gitu ya. Jadi bukan langsung mengetikkan alamat websitenya. Ya kadang-kadang ada juga yang mengetikkan alamatnya langsung itu di address bar. Jadi misalkan mau membuka studio web ya, mengunjungi studio web ya, diketik studio web atau studio web. Atau lagi misalkan mau mengunjungi Bukalapak, ketik Bukalapak itu. Jadi kata kunci itu tujuannya adalah untuk mempermudah navigasi atau mengunjungi suatu alamat website ya, yang mana kata kunci tersebut adalah kata kunci yang bersifat itu sudah dikenal itu ya, nama yang sudah dikenal itu. Jadi tujuannya agar mempermudah navigasinya aja gitu. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis keywordnya adalah tentang jenis keyword berdasarkan jumlah intensitas pencarian ya. Mungkin kamu sering mendengar ada istilah kata kunci yang rendah ya pencariannya gitu. Kata kunci yang hasil pencariannya rendah. Nah, ini namanya kata kunci berdasarkan jumlah intensitas pencariannya. Nah, ini biasanya kata kunci ini yang nanti salah satu bahan pertimbangan ketika saya ya mau menetapkan suatu kata kunci untuk
website saya ya di homepage, atau untuk menentukan kata kunci nanti di page atau di post ya, atau untuk kata kunci untuk bahan artikel ya, bahan membuat konten gitu. Itu berdasarkan ini dulu, intensitas. Nah, intensitas itu yang A, yang pertama adalah jenisnya intensitas rendah. Jadi itu biasanya itu dari 0 sampai 1000 itu kalau menurut pendapat saya itu kategorinya ya rendah itu kan. Yang B lewat intensitas menengah ya. Jadi ini kategorinya itu udah agak sedang lah gitu. Kata kunci kategori sedang ini biasanya itu menurut saya itu pendapat saya adalah kata kunci yang ada pencariannya di atas 1000 sampai 10.000 per bulan. Nah, kategori medium ini dibagi dua, yang menjadi low medium dan high medium pada pembatasan 5.000 per bulan. Jadi misalkan 1000 sampai 5.000 itu low medium ya. Kalau 5.000 sampai 10.000 itu kategori high medium. Nah, itu kata kunci ini yang menengah. Ini salah satu kata kunci yang dibidik ya, oleh pemilik website. Ini biasanya itu yang kategori medium dulu itu. Kalau untuk pemula, saya merekomendasikan untuk dimulai dari kata kunci yang rendah dulu, karena biasanya persaingannya ringan, sehingga untuk mempercepat masuk halaman 1 itu lebih mudah. Nah, kata kunci berdasarkan jumlah pencarian yang C atau yang nomor 3 adalah keyword intensitas tinggi atau high ya. Jadi ini kategori yang volumenya cukup besar ya. Pencariannya di atas 10.000 per bulan. Nah, ini jenis-jenis keyword yang perlu kamu ketahui tentang intensitas pencarian. Nah, bagi kamu yang kursus SEO itu nanti juga ada materi tentang bagaimana mengukur tingkat persaingan ya. Tingkat persaingan kadang-kadang ada juga kata kuncinya rendah, pencariannya rendah, tapi persaingan kata kunci tersebut itu berat. Gitu. Nanti bagaimana untuk mengukurnya itu ada di materi SEO yang lain ya, di video saya yang lainnya, yang kalau kamu belajar itu ada videonya. Nah, selanjutnya jenis keyword yang perlu kamu ketahui adalah jenis keyword berdasarkan panjang atau pendeknya kata. Nah, yang pertama adalah istilah keyword pendek ya, kata kunci pendek. Kata kunci pendek itu biasanya terdiri dari 1 atau 2 kata saja dan bersifat umum untuk pencarian topik tertentu. Contohnya kata kaos, ya, belajar, topi, celana chino, misalkan mobil Toyota, contohnya gitu lah, dan lain sebagainya ya. Jadi kata kunci yang 1 atau 2 kata saja itu yang dinamakan kata kunci pendek atau short tail keyword ya. Nah, jadi kata kunci ini dalam menentukan nanti kata kunci untuk website ini juga nanti yang menjadi salah satu pertimbangan, apakah tepat dengan kata kunci tersebut atau tidak. Nanti dilihat juga dengan website kamu, apa yang dijual, entah itu jasa kah, entah itu produk, itu nanti bisa disesuaikan. Nah, yang selanjutnya kata kunci adalah berdasarkan kata, yaitu kata kunci long tail ya, long tail keyword ya, keyword panjang. Keyword yang terdiri dari 3 kata ya, membentuk frasa hingga kalimat. Hasil pencarian long tail biasanya lebih spesifik. Contoh, jual kaos polos hitam murah di Jakarta Selatan. Ya, jadi long tail keyword adalah kata kunci yang panjang ya, jadi lebih dari 3 kata. Kalau mungkin kamu yang sedang belajar SEO, sebaiknya memilih kata kunci pendek atau panjang gitu kan. Nah, nanti kalau kamu mau memilih ya,
apalagi kamu untuk pemula, sebaiknya mulailah dari kata kunci panjang dulu gitu loh. Memang kata kunci panjang jumlah pencariannya itu lebih sedikit. Tetapi kalau kita bermain dengan cerdik, sekalipun satu kata kunci yang panjang pencariannya sedikit, kalau kita main nanti di artikel, membuat banyak artikel dan kata kunci panjang itu, saya ambil contoh misalkan nih jual kaos polos hitam murah di Jakarta Selatan, 1 bulan itu pencariannya 3 ya, 3 orang dalam 1 bulan misalkan. Nah, kalau kamu menang ada di 10 kata kunci panjang saja, yang rata-rata kata kunci panjang tersebut pencariannya misalkan 3 dalam 1 bulan. 3 kali 10 kata kunci yang menang, kamu sudah punya potensi mendatangkan pengunjung dalam 1 bulan itu sekitar 3 kali 30, 3 kali 10 ya, berarti 30 kata kunci, dan kata kunci itu tertarget. Potensi menangnya lebih mudah ya. Terus tingkat persaingannya juga rendah. Jadi kalau mau main di kata kunci panjang, kita main di banyaknya kata kunci panjang yang kita menang. Itu nanti juga hasilnya sama, karena pada prinsipnya goal SEO itu bukan memfokuskan hanya kata kunci tertentu saja, tapi sebenarnya goalnya SEO adalah kita kata kuncinya itu berhasil mendatangkan calon pembeli ya yang tepat gitu loh. Nah, kalau misalkan kata kunci pendek itu contohnya kalau jual kaos ya, atau kaos polos lah, taruhlah jual kaos polos, kamu langsung membidik kata kunci kaos polos itu kan dua kata aja ya, terdiri 2 kata. Nah, untuk menang ya bisa saja, tetapi waktunya secara umum ya lebih panjang. Nah, kalau kamu lebih fokuskan hanya kata kunci yang pendek saja dan mengabaikan kata kunci yang panjang, maka kamu mungkin akan capek sendiri ketika mungkin hasil SEO-nya itu udah 5 bulan sampai 1 tahun belum kelihatan ya, karena nanti juga faktor-faktor yang menentukan suatu kata kunci agar cepat masuk di halaman 1 itu juga kamu harus ketahui dulu gitu. Oke ya, ini adalah jenis keyword berdasarkan panjang atau pendeknya kata. Selanjutnya, jenis kata kunci berdasarkan siklus hidup. Nah, siklus hidup itu ya contohnya nih, keyword siklus hidup pendek. Jenis keyword ini biasanya membahas tentang topik peristiwa yang hanya terjadi sekali saja. Misalkan kematian seorang tokoh, ya, artis atau pejabat dan sebagainya. Itu kan contohnya misalkan almarhumah Julia Perez meninggal. Bisa misalkan itu biasanya kata kunci yang orang cari antara lain penyebab Julia Perez meninggal atau apa sebab Julia Perez meninggal, misalkan itu seperti itu. Nah, itu kata kunci yang biasanya orang cari berdasarkan siklus hidupnya, berdasarkan kejadian sesaat saja gitu. Jadi kata kunci itu ya musiman. Kata kunci ini biasanya ya banyak dipakai oleh situs-situs yang kategorinya berita gitu, atau kategori gosip dan sebagainya, itu biasanya itu main di kata kunci ini. Nah, yang selanjutnya adalah keyword siklus hidup panjang. Nah, jenis keyword yang berisi topik atau tren ya dalam kurun waktu tertentu, biasanya beberapa bulan hingga tahunan. Contohnya dulu ada namanya BlackBerry Bold ya 9900. Nama keyword ini sempat tren ya sebelum akhirnya ya BlackBerry tenggelam. Itu ada produk tersebut yang dulu sempat rame, kata kunci ini banyak dicari. Nah, ini kan siklus ya. Jadi dulu kata kunci ini sangat populer. Nah, jadi
sebelum BlackBerry mati ya. Jadi itu kata kunci itu sempat rame itu. Atau nanti juga misalkan kata kunci ini yang lain, contohnya ya seputar misalkan sekarang lagi ngetopnya Samsung gitu kan, Samsung seri berapa lah, misalkan Samsung yang sekarang ini kan kadang kan sering ada ya seri-seri terbaru. Nah itu biasanya kata kuncinya itu banyak yang dicari. Jadi ini kata kunci yang bersifat siklus ya. Nah selanjutnya kata keyword atau kata kunci musiman. Kata kunci musiman ini kata kunci yang cenderung tidak stabil dan akan meningkat pada waktu tertentu saja. Contoh ya, musiman ketika musim kurban, orang mencari kata kunci jual hewan kurban. Misalkan ini sudah mau mendekati Ramadan, kata kunci yang dicari misalkan amalan-amalan sunnah selama bulan Ramadan, misalkan seperti itu. Atau misalkan doa puasa Ramadan. Nah, itu kan musiman itu ya. Kalau mau mendekati bulan Ramadan, kata kunci ini cenderung banyak yang cari. Nah, website kita itu kalau ada kontennya ya, itu cenderung akan rame gitu, banyak yang mengunjungi. Tapi nanti setelah musimnya berlalu, kata kunci itu kan jarang yang mencari seperti itu. Kalau misalkan kamu jualan produk yang terkait musiman, nah ini kata kunci ini juga bisa dibidik. Selanjutnya kata kunci yang bersifat siklus adalah namanya siklus yang abadi ya, kata kunci abadi. Jenis kata kunci yang stabil volume pencariannya sepanjang waktu. Jadi ini kategori abadi ya, kata kunci abadi. Karena topik yang dikandungnya akan mengikuti hidup manusia itu sendiri. Contoh, buah yang mengandung vitamin C. Nah, sejarah nama negara Indonesia. Nah itu kan jelas sampai kapanpun kata kunci misalkan sejarah nama negara Indonesia itu akan banyak dicari. Namanya itu kata kunci abadi gitu loh. Atau juga misalkan cara agar awet muda. Lah itu kan namanya kata kunci abadi ya. Itu kan jadi sampai kapanpun selama masih ada manusia, cenderung kata kunci itu akan terus dicari. Nah selanjutnya setelah ini mengenal jenis keyword berdasarkan siklus hidup ya. Ini ada informasi ya yang bisa saya berikan ke kamu yang menonton video ini. Kalau kamu mau belajar SEO lebih detail, ya, mendalami tentang ilmu-ilmu SEO, kamu bisa mendapatkan diskon 10% dari biaya normal buat kamu yang mau belajar SEO secara privat. Sebutkan saja nanti kode diskonnya ke admin saya adalah SEO Magic ya. Nah, jadi ketika kontak admin saya bilang, saya mau belajar SEO, kode diskonnya SEO Magic. Nah, nanti itu admin saya akan bisa memberikan diskon 10% ya. Oke. Demikianlah video kali ini tentang mengenal jenis-jenis kata kunci. Semoga video ini bermanfaat. Nah, kalau kamu ada request ya atau ada permintaan video tentang apa sih yang mungkin kamu inginkan, coba sampaikan saja di kolom komentar video ini. Oke, gitu saja. Saya tunggu ya masukan, kritik dan saran dari kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.